Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Januar Eko Aryansa, SIP, SA, MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat beliaulah kita masih diberikan sehat dan kuat dan iman untuk bisa bersama dalam presentasi kita pada sore kali ini. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Shar sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan presentator-presentator yang hebat pada sore kali ini. Yang pertama yaitu ada Sherlina Tiakania, Dela Olivia Citana, Duyanti Kusuma Wardani, Intan Ayu, Lulu Badria, Reza Marianto, dan terakhir yaitu Muhammad Rizky Shar. Baiklah, pemerintahan yang baik harus memiliki 4 unsur, yaitu akuntabilitas, keterbukaan, transparansi, dan aturan hukum. Maka dari itu, kami di sini akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Baiklah, mungkin tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh presentator Intan Ayu. Kepada beliau, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, ini dimulai di Indonesia. Pada awal pembentukan hukum PT-UN di Indonesia, pemerintah dalam perdebatan di parlemen telah menyepakati bahwa peradilan administrasi akan menerapkan asas-asas pemerintah yang baik sebagaimana yang berlaku di Belanda atau AROB. Nah, pada tahun 1986, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya, undang-undang tersebut mengalami perkembangan dengan dimasukkannya prinsip AUPB di pasal 53 ayat 2. Nah, sebagai dasar gugatan. Perkembangan AUPB ini di Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai kemajuan doktrin hukum dan jurisprudensi. Nah, namun sayangnya di Indonesia sendiri, jurisprudensi ini Mahkamah Agung misalnya tidak ditemukan jurisprudensi tentang AUPB. Next. Maka dari itu, dalam berbagai putusan hakim, AUPB hanya ditempatkan sebagai pertimbangan hukum tambahan dalam memutus perkara. Dengan demikian, perkembangan AUPB dalam fungsinya sebagai alat bagi hakim untuk menguji atau menilai keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan dan sebagai alat kontrol untuk mencegah tindakan-tindakan administrasi. Pengesahan Undang-Undang AP 2014 diharapkan mampu mendorong pengakuan dan penerimaan AUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan suatu wewenang dan sekaligus menjadi sarana bagi warga negara untuk menggugat apabila menemui suatu penyelenggara pemerintahan yang menyimpang serta menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Intan Ayu. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lulu Badria. Kepada Lulu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, definisi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Menurut WJS Purwadarminta, pengertian asas adalah yang pertama, dasar, alas, fondamen, misalnya batu yang baik untuk asas rumah. Yang kedua, suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya. Misalnya, bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, pada asasnya saya setuju dengan usul saudara. Yang ketiga, cita-cita yang menjadi dasar atau perkumpulan negara dan sebagainya. Misalnya, membicarakan asas tujuan perserikatan. Selanjutnya di sini ada definisi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB menurut Jazim Hamidi. Beliau memberi pengertian tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain yang pertama itu AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Yang kedua, AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara, atau yang berwujud penetapan atau best checking, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
Yang ketiga, sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis atau masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat. Yang terakhir, sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Terima kasih moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lulu Badria yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh Dela. Kepada Dela, waktu dan virtual kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Nah, yang pertama ini Ridwan HR mengemukakan fungsi dari arti penting AUPB ini sebagai berikut. Yang pertama ada bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Lalu yang kedua ada bagi warga masyarakat. Nah, sebagai pencari keadilan, AUPB ini dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU nomor 5 tahun 1986. Nah, selanjutnya ada bagi hakim tata usaha negara dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, yang keempat, AUPB ini juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Lalu selanjutnya, di sini sudah ada perkembangan dari konsep AUPB dalam hukum administrasi Indonesia maupun di Belanda. Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB ini di Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Konsep ini pada awalnya berisikan pedoman yang harus digunakan oleh alat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya dan juga harus digunakan oleh hakim atau administrasi atau tata usaha negara untuk menguji keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat administrasi negara yang disengketakan melalui pengadilan. Nah, konstitusi Indonesia yang pada saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Adapun di negara Belanda, konstitusi yang berlaku pada saat ini yaitu Grondwet yang telah diamandemen pada 2008 berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh para menteri. Pemegang kekuasaan eksekutif Indonesia ini ialah Presiden beserta para pembantunya yaitu Wakil Presiden dan para menteri, sedangkan pemegang kekuasaan legislatif di Indonesia adalah DPR bersama Presiden. Nah, adapun negara Belanda ini merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ratu. Menurut pasal 42 Grondwet, Undang-Undang Dasar Negara Belanda, pemerintah dibentuk oleh ratu dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, bukan ratu Belanda. Para menteri secara bersama-sama membentuk dewan menteri atau ministeriat yang diketuai oleh perdana menteri atau minister presiden. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sherlina. Mungkin ada kesalahan. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Sherlina. Kepada Sherlina, waktu dan virtual kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Jadi, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Nah, pada perkembangan selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance, asas-asas ini semestinya tidak hanya dikaitkan dengan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif saja yang dijalankan oleh
alat administrasi negara. Tetapi, asas ini juga diberlakukan untuk cabang-cabang kekuasaan lainnya seperti pembentuk undang-undang atau legislatif dan kekuasaan penegakan hukum atau yudikatif. Jadi, good governance ini ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara ketiga pihak, yaitu antara pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, yang oleh kalangan pakar disebut sebagai pilar-pilar good governance. Nah, dalam sistem kepemerintahan yang baik, sinergi tersebut mengusung prasyarat nilai-nilai dasar atau prinsip yang bersifat universal maupun kondisional. Nah, dari karakteristik universal ini dapat kita lihat pada supremasi hukum, transparansi, profesionalitas, partisipasi, sensitivitas, dan akuntabilitas. Sedangkan dalam karakteristik kondisional disesuaikan dengan kultur masyarakat di suatu negara. Perpaduan antara karakteristik tersebut dalam konteks Indonesia antara lain disebut sebagai asas-asas penyelenggaraan negara, yang terdiri dari asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Maka, AUPB secara prinsipil identik dengan nilai-nilai dasar good governance. Nah, namun setelah dikaji, walaupun di Indonesia asas-asas umum pemerintahan yang baik ini telah diperkenalkan oleh ahli yaitu bernama Cringe Leroy pada tahun 1978 dan telah diterima oleh para ahli hukum administrasi negara di Indonesia, tetapi masih belum banyak yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini diperbaiki dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut. Nah, sejak tahun 2004, pemerintah memprakarsai penyusunan hukum material, yaitu rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Nah, dan pada akhirnya, di tahun 2014, rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut berhasil diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sejak saat itu, Indonesia mempunyai undang-undang yang secara formal mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang kita kenal sebagai AUPB. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Serlina. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh presentator Dwi Yanti. Kepada Dwi Yanti, waktu dan virtual kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan materi. Di sini saya akan membacakan materi tentang asas-asas AUPB yang menurut Kunchoro Purwo Pranoto. Ada 13 asas-asas AUPB. Yang pertama, kepastian hukum atau Principle of Legal Security. Yang kedua, keseimbangan atau Principle of Proportionality. Yang ketiga, ada kesamaan dalam mengambil keputusan atau Principle of Equality. Yang keempat, bertindak cermat atau Principle of Carefulness. Yang kelima, ada motivasi untuk setiap keputusan atau Principle of Motivation. Dan 6, jangan mencampur adukan kewenangan atau Principle of Non-Measure of Competence. Yang ketujuh, ada permainan yang layak atau Principle of Fair Play. Yang kedelapan, ada keadilan atau kewajaran atau Principle of Reasonableness or Prohibition of Arbitrariness. Yang ke-9, ada menanggapi pengharapan yang wajar atau Principle of Meeting Risk Expectation. Yang ke-10, ada meniadakan akibat suatu keputusan yang batal atau Principle of Undoing the Consequence of Annual Dedication. Yang ke-11, ada asas perlindungan atas pandangan hidup atau Principle of Protecting of the Personal Way to Life. Yang ke-12, ada kebijaksanaan atau Principle of Sapientia. Dan yang terakhir, ada penyelenggaraan kepentingan umum atau Principle of Public Service. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi Yanti. Materi terakhir yaitu akan dibacakan oleh presentator Reza Marianto. Kepada Reza, waktu dan virtual kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara Belanda. Di Belanda, AUPB untuk menjadi norma hukum tertulis dikembangkan
melalui putusan-putusan hakim atau jurisprudensi. Bahkan setiap 5 tahun jurisprudensi dikodifikasikan dan diverifikasi dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Hakim-hakim di sana dalam menjatuhkan putusan terikat pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat secara tertulis oleh badan pembuat undang-undang. Di Belanda berlaku asas legalitas dan positivisme hukum dalam konotasi yang baik. Di dalam perkembangan asas umum pemerintahan yang baik di Nederland, Henk Eding mengemukakan secara umum semua lembaga pemerintah dilibatkan dalam pengembangan asas tersebut. Pada bulan Juni tahun 2009, Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan mengeluarkan sebuah kode etik untuk pemerintahan yang baik dan masyarakat yang demokratis, yang berisikan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan administrasi publik yang baik. Berisikan prinsip tersebut, yang pertama itu keterbukaan dan integritas, yang kedua itu adalah partisipasi, yang ketiga hubungan yang baik dengan masyarakat, yang keempat efektivitas dan efisiensi, yang kelima adalah legitimasi, yang keenam kemampuan untuk belajar dan peningkatan diri, dan prinsip yang ketujuh adalah pertanggungjawaban. Next slide. Lanjut ke rumusan AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, ketetapan MPR RI tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga itu adalah Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang keempat adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima adalah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Yang keenam adalah Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reza Marianto. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada sore kali ini. Perkembangan AUPB di Indonesia banyak dipengaruhi oleh berbagai kemajuan doktrin, hukum, dan jurisprudensi. Yang kedua, konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap tidak pemerintah serta pertanggungjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. Asas-asas ini menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Yang ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, yakni asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Dan yang terakhir yaitu dengan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. AUPB di Indonesia didefinisikan dalam pasal 3 dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Mungkin itu saja pembacaan kesimpulan dari saya. Saya Muhammad Azkisar sebagai moderator. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah sama yang ampun. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.